foto, kemudian di situ ada gambar, ada tulisan-tulisan. Nah, di situ dia sedang merencanakan. Jadi, tahapan di dalam bisnis itu kita harus rencanakan dulu apa aja sih yang akan kita lakukan pertama, kemudian apa yang kita butuhkan gitu. Sehingga nanti kalau kita simpulkan, oh usaha ini yang akan kita rencanakan, yang sudah kita identifikasi ini, itu akan berjalan gitu. Oh bisnisnya layak, produknya itu bagus gitu kan. Arahnya lebih ke arah seperti itu. Nah, jadi dapat disimpulkan nih analisis kelayakan bisnis itu suatu aktivitas yang dilakukan berupa identifikasi dan juga perencanaan dalam proses bisnis atau membuka peluang usaha. Oke, kita klik next. Nah, ini kenapa sih dia harus ada analisis kelayakan? Tujuannya apa? Buat apa sih gitu? Kenapa kita mau buka bisnis aja kok harus dianalisis gitu? Nah, yang pertama itu kita menghindari resiko untuk kerugian. Jadi jangan sampai kita nanti bisnis apa aja pemasukannya kita keluarkan biayanya seperti apa. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemudian dengan analisis ini itu akan mempermudah teman-teman untuk melakukan perencanaan. Jadi kalau di tahap awal, direncanakan apa, resikonya apa, nah itu akan berjalan dengan sesuai tahapan. Mungkin resiko kesalahan-kesalahannya mungkin sedikit gitu kan, tidak terlalu banyak mengalami kendala. Mungkin beberapa kendala teknisnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya itu ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau kita mau bekerja di bisnis itu ada tahapannya. Oh, tahap pertama pelaksanaannya kita sudah bikin proposal nih. Kemudian tahapan berikutnya proposalnya mau ditujukan kemana gitu kan. Kemudian tingkatannya seperti apa, pasarnya seperti apa, pasar yang mau dituju seperti apa, kemudian konsumen kita mau bergerak ke wilayah A, B, C, nah itu teman-teman akan dipermudah di situ. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah memudahkan pengawasan. Jadi teman-teman dengan analisis ini nanti pengawasannya, perbagiannya, siapa yang akan menghandle bagian tersebut, pelaksanaannya, kemudian pekerjaannya seperti apa, nah itu akan mudah untuk diawasi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bagian terakhir itu adalah pengendaliannya. Gimana sih bisnis itu berjalan gitu? Apakah dari hari ini ternyata dagangannya laku keras. Kira-kira besok seperti apa? Nah, itu akan diikuti. Teman-teman akan mengendalikan bisnisnya. Jadi enggak semua, hari ini laku 10.000, kemudian besok akan 10.000 lagi, 10.000 lagi, tidak seperti itu. Kita kan pengennya akan meningkat. Nah, dengan nanti melakukan pengendalian, kita akan tahu, di toko A ini peningkatannya bagus, tiap harinya berapa-berapa, seperti itu. Nah, manfaatnya, apa sih kira-kira manfaatnya dari analisis kelayakan ini? Yang pasti pertama dia untuk pelaku pembisnisnya sendiri ya, kemudian untuk investornya. Kalau usahanya bagus, kalau pendapatannya bagus, kemudian kalau dia belanjaannya atau peningkatan dari usaha bisnisnya semakin bagus, maka secara otomatis ini akan sangat bermanfaat, akan semakin, ternyata kita melakukan analisis ini baik ya, kita tahu space-nya saat ini, situasinya saat ini seperti apa dalam berbisnis. Nah, termasuk juga untuk investor nih. Investor ini dia, udah tahu si perusahaan A atau Mas dan Mbak punya usaha apa, bagus ini, laporannya bagus, kemudian peningkatan bisnisnya juga
naiknya ritme gitu kan, atau istilahnya naiknya nggak banyak tapi sedikit-sedikit tetapi selalu meningkat gitu. Itu kan akan baik investor juga akan sangat senang untuk mau berinvestasi dengan bisnis seperti itu. Berbeda nanti kalau misalkan dia, oh hari ini dia laku keras, tahu-tahu besok dia anjlok. Nah itu kan pasti akan investor ini akan mengamati lebih lanjut gitu, tidak terus langsung mau untuk berinvestasi begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagi kreditur. Gimana sih kalau manfaatnya analisis ini untuk kreditur? Jadi nanti teman-teman kalau berbisnis pasti nanti ada krediturnya, gitu kan? Pasti dia nanti akan, oh usahanya bagus nih, secara otomatis dia akan memberikan uh, beberapa dana atau memberikan beberapa uh, pemasukan untuk kita gitu untuk menjalankan bisnisnya. Jadi untuk kreditur ini nanti akan dia ada pengamatannya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat yang bisa diberikan atau manfaat yang nanti didapat bagi masyarakat dan pemerintah. Kalau usaha kita semakin maju, maka secara otomatis itu tingkat penganggurannya juga akan berkurang, gitu kan? Dengan punya analisis atau dengan melakukan analisis kelayakan bisnis ini, pasti warga sekitar, lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangga Mas dan Mbak semua kalau buka usaha pasti akan ikut. Oh iya, bagus nih usahanya, ikutan gitu. Jadi nanti akan membangun kerjasama yang luar biasa dengan melakukan analisis kelayakan bisnisnya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan gitu kan. Kenapa sih kok kadang-kadang usaha itu banyak yang gagal? Kenapa sih dia oh, kenapa sih usaha-usaha ini gagal gitu kan? Kenapa dia bangkrut gitu kan. Nah, itu ada beberapa nih yang hal-hal yang bisa menyebabkan oh kok gagal kenapa sih? Yang pertama karena kita kekurangan data atau kekurangan informasi yang istilahnya cihuit gitu kan ya. Nah, yang apa namanya informasinya oh, cuman abal-abal gitu kan. Kayak misalkan oh sekarang ini banyak orang yang lagi kalau sekarang tuh ngehitsnya apa ya? Misal kayak saya bukan menyebut merek kayak misalkan makanan yang pedes-pedes gitu kan. Nah itu kan semua orang pada suka gitu. Kira-kira makanan apa sih yang saat ini sedang hit? Nah, tapi ternyata tidak diimbangi dengan rasa gitu. Oh rasanya pedes, pedesnya sampai menyakiti gitu kan. Ada beberapa kasus yang oh dia pedes sampai bikin sakit perut gitu kan. Nah itu kita harus tahu oh ternyata orang-orang saat ini lagi banyak butuh makanan pedas, kemudian ternyata tingkat kepedasannya komposisinya seperti apa. Nah itu kita harus tahu data informasinya harus lengkap seperti itu, komposisinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya yang suka membuat kita tidak pahami atau kita sedikit teledor itu adalah tidak teliti. Di mana sih titik tidak telitinya? Terus kemudian kok bisa ya? Uh, Kayaknya saya jualnya udah bagus, promosi udah besar-besaran, apa yang kurang? Oh, ternyata dia yang terlewat, harganya terlalu tinggi, gitu kan? Oh, ternyata mahal gitu. Padahal yang lain, harga-harga yang lain cukup rendah gitu. Kenapa harga di kita terlalu tinggi? Tuh. Nah, ini nanti juga ada hubungannya nih dengan poin berikutnya terkait dengan salah perhitungan. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ternyata kadang-kadang kalau nanti kita melakukan perhitungan dalam bisnis, nanti teman-teman silakan hitung secara detail. Yang pertama nanti ada kita hitung terkait dengan
orangnya yang membantu, berapa orang, kemudian jasa apa aja yang dipakai. Oh, nanti misal Mbaknya dan Masnya butuh kalau usaha apa namanya? Usaha kita misalkan usaha kopi. Berarti kalau usaha kopi kan butuh mesin kopi. Nah, itu mesinnya dihitung. Kemudian alat-alatnya, bahan-bahannya itu semua kita hitung. Kita perhitungkan semuanya secara rinci. Kemudian jasa yang kita pakai, jangan Mas dan Mbak ini jangan salah loh. Usaha usaha sendiri, tapi kita sendiri juga harus diperhitungkan jasanya kita berapa, tenaga yang kita pakai berapa, gitu. Kemudian nanti packagingnya, kemasannya juga itu diperhitungkan juga. Kalau misalkan ada promosi, ada biaya apa namanya memasarkan, ya itu juga harus dihitung gitu. Oke, jadi banyak nih orang-orang yang ternyata salah ngitung alatnya. Oh, karena udah punya nggak usah dihitung lah gitu, padahal itu harus dihitung. Kemudian tenaga nih yang kita pakai gitu kan, oh nggak usah dihitung lah, kan tenaga kita, padahal itu harusnya dihitung begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari kesalahan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi ada nih kita misalkan, oh harusnya kita poin pertama nih kita harusnya bikin dulu bahannya, prosesnya seperti apa. Tapi ternyata ada kesalahan, oh ada bumbu yang kurang nih, jadi menyebabkan beberapa rasa itu berubah gitu. Kemudian ada juga tahapannya, oh harusnya kita sekarang promosi dulu atau ibarat kata produksi dulu, baru kita promosikan, baru nanti kita dapat logonya. Oh, logonya nanti deh, dipikirin nanti gitu. Padahal logo itu sangat penting untuk uh, bisnis teman-teman. Nah, kemudian juga nih yang kadang-kadang menyebabkan beberapa usaha bisnis kita gagal itu adalah kondisi lingkungan kita. Kondisi lingkungan yang uh, kurang bagus gitu kan. Efek dari apa yang kita lakukan itu kurang bagus untuk lingkungan gitu. Oh, jadi kalau teman-teman mau buka usaha nih, lihat aja lingkungan sekitar. Oh, lingkungan sekitar, misal nih suka bercocok tanam warga sekitarnya gitu. Kenapa enggak teman-teman memanfaatkan warga yang sering bercocok tanam nih gitu kan. Tuh, kemudian juga ada juga nih yang usaha Mas dan Mbak ini punya lingkungan yang oh di situ udah banyak nih kopi gitu kan, usaha kopi. Kira-kira Mas dan Mbak mau buka lagi nggak di situ kedai kopi? Pasti nggak mau kan, karena banyak saingannya. Jadi teman-teman ini harus memperhatikan juga nih terkait dengan kondisi lingkungan sekitarnya kalau mau buka usaha gitu kan. Kemudian ada juga yang oh ternyata karena belum bisa punya tempat, terus Mas dan Mbak punya rumah di situ yang rumahnya di tengah-tengah yang susah diakses. Nah, itu gimana caranya supaya Mas dan Mbak bisa diakses nih rumahnya? Oh, ini aja deh, online aja deh, kan bisa. Gitu. Jadi dengan kondisi lingkungan, dengan berbagai situasi ini, bagaimana caranya supaya kita kalau mau buka bisnis yang berkembang, kita punya beberapa ide-ide yang bagus begitu. Nah, kemudian ada unsur kesengajaan nih biasanya. Ah, udah capek nih, udahlah nggak usah jualan deh gitu. Ah, nggak apa-apa, besok lagi deh jualannya gitu kan. Nah, itu ada beberapa faktor kesengajaan yang kira-kira uh, mau usahanya tidak berjalan seperti itu. Oke, nah nih dia tahapan-tahapan dalam pelaksanaan bisnis atau bisa dibilang menganalisis kelayakan bisnis nih. Bisnis yang layak itu tahapannya dari mana sih? Yang pertama pasti ide. Ide itu teman-teman bisa dapat dari mana aja. Bisa nih dari teman yang suka nyemil, nyemil apa namanya? Kalau saya tuh dulu ada pengalaman tuh uh, nyemil Milo. Jadi kalau teman-teman Milo mentah itu dicemilin, ada kan? Nah, itu kan itu bisa jadi yang sekarang tuh jadi apa? Es kepal Milo
Milo itu apa ya namanya ya, saya kok lupa, yang hits dulu Milo itu ternyata bisa juga ya Milo dijadikan seperti itu. Kemudian juga ada juga apa ya, hmm, buah itu, kalau dulu kan buah-buahan itu cuma dilupis jadiin satu di sambal. Nah sekarang kan ada kayak yang jambu kristal itu apa dibentuk pakai cup, kemudian ada rasanya gitu-gitu kan. Terus uh, yang tahu juga tuh dulu, kalau Mas dan Mbak kan pasti sering, kalau misalnya di daerahnya itu ada yang jualan tahu bulat digoreng dadakan, nah gitu-gitu kan. Nah itu padahal cuma tahu tapi bisa jadi bisnis yang luar biasa sampai kemana-mana. Nah itu, jadi silakan nanti Mas dan Mbak idenya seperti apa. Nah nanti kemudian di tahapan berikutnya nanti ada penelitian nih, peneliti apa sih kok harus bisnis kok harus diteliti gitu kan, nanti akan saya jelaskan. Kemudian dievaluasi, kenapa kita harus mengevaluasi, melakukan evaluasi buat apa sih gitu. Nah tahapan berikutnya nanti ada perencanaan pelaksanaan dan juga pelaksanaannya sendiri gitu. Nah ini tadi ada tahapan. Ups. Nah di ide nih, nah, di sini ide itu ada banyak, teman-teman dapat inspirasinya dari mana aja seperti yang udah tadi saya jelaskan. Jadi bisa dari bacaan nih, dari Mas dan Mbak survei cuman lihat doang gitu. Kayak misal tahu-tahu di jalan, ih ada ini apa namanya, ada buah gitu lah, wah kayaknya enak nih buat jus, airnya dari jus buah kemudian dicampurin buah-buahan. Nah itu kan bisa jadi ide dari survei nih, kayak gitu. Kemudian dari pengalaman nih, Mas dan Mbak punya hobi apa? Itu kan bisa dikembangkan. Kayak misalkan, saya hobi makan. Tahu-tahu keluarlah, aku suka makan bakso. Gimana coba varian uh, bakso itu bisa dibikin apa gitu kan? Nah, itu bisa di situ. Kemudian dari teknologi nih, buat teman-teman nih yang biasa, ini kadang-kadang kalau ini agak sedikit jelek sih, yang suka main game gitu kan, biasanya nih anak-anak main game ini kadang-kadang suka jual akun nih. Nah, gimana caranya supaya tidak menjual akun, tapi Mas dan Mbak ini semua bisa ngembangin gamenya ini gitu kan. Kemudian pesaing gitu kan. Wah saing, dari pesaing ini nanti akan timbul ide baru. Itu nambahin nambahin coklat di kuenya gitu kan. Aku mau nambahin apa ya sekiranya yang beda daripada pesaing saya gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi nih sumber-sumber ide itu. Nah, itu bisa dari perubahan iklim. Jadi mengikuti gitu kan. Iklim, sekarang lagi musimnya kondok, lagi musimnya cimol, cireng, ada cilor gitu kan. Nah, itu kan mengikuti perubahan uh, keunikan dari Indonesia ya. Gitu kan. Kemudian nanti ada lagi nih yang sekarang lagi pecinta kopi, ada kopi kenangan. Kemudian nama di menunya ada kopi kenangan mantan. Waduh, semakin berkembang kan. Nah, itu padahal sama kopi-kopi juga rasanya juga sama, nggak beda jauh, cuman namanya aja nih yang agak sedikit berbeda gitu kan. Nah itu bisa menjadikan teman-teman inspirasi atau penemuan ide itu sumbernya dari mana. Nah yang berikutnya itu adalah tahapan penelitian gitu kan. Nah tahapan penelitian ini itu teman-teman kumpulkan dulu segala macam informasi. Kira-kira kalau misalkan mau buka toko kue, berarti apa aja sih yang dibutuhkan toko kue? Kue apa sih yang akan kita produksi, gitu kan? Kemudian nanti apa aja yang dibutuhkan untuk membayar orang, untuk melakukan
melakukan A, melakukan B seperti apa. Kemudian nanti dilakukan uji coba, nanti akan menemukan, kue ini nih saya punya pas, kue ini nih yang komposisinya udah oke, kue ini yang kira-kira ya hampir sama tapi punya keunikan sendiri gitu. Jadi teman-teman silakan cari ciri-ciri untuk bisnis teman-teman yang kira-kira wow gitu. Nggak perlu wow sekali tapi unik gitu, nggak ada di kue lain gitu ya. Nanti siapa tahu ada kue di dalamnya tahu-tahu ada bakso gitu kan. Biasanya kan cuman cincangan daging nih, tiba-tiba oh di situ kue, oh di dalamnya ada bakso gitu kan. Udah ada sosis nih, sekarang tinggal oh masukin bakso deh gitu. Itu juga bisa. Gitu. Jadi di tahapan penelitian teman-teman banyak mengumpulkan data. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu adalah tahapan evaluasi. Kenapa sih kita mau bisnis aja dievaluasi? Kenapa sih nggak langsung aja gitu kan? Nah, padahal di tahapan evaluasi ini itu sangat penting. Kita akan membandingkan nih produk kita dengan standarnya seperti apa. Kemudian dari kenyataannya, oh rata-rata itu orang suka minum dingin itu misal 10 orang gitu ya. Kemudian yang nggak suka dingin berapa orang. Itu kita harus evaluasi. Kemudian juga, oh kalau kita nih mau buka toko atau buka toko es gitu, minuman gitu, di daerah Kutub Utara. Kira-kira uh, banyak orang yang mau minum es kah? Atau malah uh, suka apa namanya bikin kepal roti kepal es kepal gitu. Nah itu benar-benar kita harus evaluasi antara kenyataannya dan juga standarnya, kondisinya, situasinya. Kita harus benar-benar dievaluasi. Oh ternyata kalau misalkan kita jual roti di sini itu di toko A atau misalkan di daerah A, oh kira-kira dia akan banyak pembelinya, akan banyak yang berminat. Kemudian, oh kalau misalkan rotinya si toko A besarnya misal satu kepal gitu kan. Kemudian tempat kita sama-sama satu kepal, tapi harganya lebih tinggi mana, rasanya gimana. Nah itu kita bandingkan supaya kita bisa memperkirakan, oh kira-kira kalau punya orang dengan rasa seperti ini harganya sekian, kemudian oh tempat kita juga sebisa mungkin hampir sama lah, tidak terlalu berbeda jauh, begitu. Nah, di tahapan berikutnya nih ada beberapa tahapan, yaitu adalah perencanaan pelaksanaan. Di situ yang pertama itu dilihat dulu bisnis kita ternyata layak. Oh, kalau bisnisnya sudah layak, baru kita akan memperoleh keuntungan. Kalau bisnis kita nggak layak, ya udah, cuman selingan, cuman setahun 2 tahun dapat bertahan, setelah itu sudah, ya kan? Nah itu kita harus memikirkan, oh bisnis kita layak yang pertama dan juga menguntungkan. Nah, yang berikutnya kita dapat dana nih dari investor-investor. Kalau usaha kita semakin baik, semakin berkembang, pasti investor itu akan merasa, oh tertarik nih untuk memberikan dananya. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga harus merencanakan yang namanya kerjasama. Gak mungkin dong kita bekerja kayak cuman, oh ya sendiri aja gitu kan, enggak. Kalau mau usahanya berkembang, itu kita harus melakukan kerjasama. Kalau usaha kerjasama roti, berarti nanti kita bisa kerjasama nih sama selai atau tukang buah yang dia membuat selai, kemudian juga oh mungkin ada beberapa roti-roti tradisional yang bisa masuk, yang bisa memberikan join atau mitra gitu ke kita. Kemudian seiring berjalannya waktu juga kita juga harus memikirkan bahwa oh ternyata kita dengan berkembangnya bisnis ini itu tuh kita nggak mungkin mengerjakan sendiri, kita harus cari tenaga kerja nih. Tenaga kerjanya juga seperti apa, nanti kita juga harus merencanakannya, kebutuhan kita apa saat ini. Oh kita butuh tukang
produksi atau bagian produksi. Berarti nanti di tahun ini kita akan membutuhkan berapa orang untuk melakukan penambahan produksi. Kemudian pemasaran gitu kan. Ya, kita nih bisnisnya harus mulai di pasaran nih. Berarti kita butuh orang untuk memasarkan. Seperti itu. Nah, kemudian kesiapan dari manajemen. Jadi bisnis ini kalau ingin berjalan dengan baik, itu kita harus menyiapkan manajemennya. Manajemen, baik dari manajemen waktu, manajemen dari keuangannya, manajemen pengendaliannya seperti apa, itu kita juga harus siapkan, benar-benar harus dimantapkan terlebih dahulu. Jadi carilah orang-orang yang benar-benar berkompeten, berpengalaman. Gitu. Dia nggak harus kalau pendapat saya pribadi tidak harus lulusan S1, S2, S3 gitu kan. Enggak, tapi cari orang yang benar-benar berkompeten. Dia lulusan SMA tetapi dia punya sistem yang bagus, dia punya kinerja yang bagus, dia punya kemauan untuk melakukan pengembangan diri terhadap ilmunya, terhadap komponennya, itu bisa sangat dilakukan gitu. Oke, setelah tadi tahap perencanaan pelaksanaan, nah ini dia tahap pelaksanaannya. Di tahap pelaksanaannya itu sangat dituntut, yang paling pokok itu adalah manajerialnya dan juga etika bisnisnya. Kalau manajerialnya dia bagus, dari sisi keuangannya sudah oke, pelaporannya bagus, penyampaian kayak di keuangannya, pengelolaannya, ritme dari bisnisnya sendiri dia sudah tercover, itu akan sangat baik bisnisnya, akan mulai berkembang. Kemudian ada perencanaan-perencanaan selanjutnya itu. Nah, kemudian selain manajerialnya bagus, ini harus diimbangi dengan etika bisnis. Etika kita berbisnis, nggak mungkin kita kalau berbisnis tahu-tahu, wah di kota A, wah tuh baru buka usaha sama-sama nyama-nyamain. Nah, itu kan kita tidak boleh. Kita tetap bersaing tapi kita elegan gitu kan. Jadi ada beberapa tahapan ya. Bisnis, gimana sih caranya kita supaya sama tapi beda gitu kan, sama-sama produksi minuman tapi kita punya kelebihan. Kita disamain, kita cari bedanya lagi. Kita cari lagi beberapa penemuan-penemuan yang lainnya gitu kan. Nanti kan secara otomatis kita seneng nih usaha kita atau bisnis kita, ternyata ditiru, berarti kita memiliki berapa motivasi yang luar biasa begitu. Jadi tetap kita harus bisnisnya berjalan dengan baik gitu kan, sesuai dengan prosedural. Kalau tidak sesuai dengan prosedural, ada poin beberapa tahapan yang tercecer, ya secara otomatis perusahaan kita pasti akan cacat, bisnis kita cacat gitu kan. Di tahun pertama nggak cacat, tapi di tahun-tahun berikutnya kita akan merasakannya di kedepannya seperti itu. Oke, ini beberapa aspek gitu kan, beberapa aspek di dalam bisnis. Yang pertama itu ada aspek pemasaran dan aspek pasar dan juga pemasarannya seperti apa sih? Nah, itu kita harus lihat dulu kebutuhan dari konsumen. Kira-kira konsumen membutuhkan apa sih gitu, sehingga kita mampu menyiapkan strategi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan. Sekarang nih lagi masa pandemi seperti ini kan, berarti kita yang kita butuhkan apa? Hand sanitizer, kemudian juga ada masker. Dulu di awal-awal kan seperti itu. Kemudian, masker itu kalau dulu bagi orang yang tidak berhijab. Kemudian keluar lagi ada produksi yang ternyata orang-orang hijab ini juga membutuhkan masker yang praktis gitu kan. Keluarlah itu. Ada ide lagi orang ternyata seperti itu. Kemudian hand sanitizer. Ada lagi nih alat yang buat bantu kalau kita pasang masker itu apa ya? Saya lupa namanya. Yang dari manik-manik gitu, yang ya gitulah. Saya lupa namanya.
Nah, itu. Jadi silakan nanti diperhatikan terkait dengan aspek apa yang kira-kira orang-orang butuhkan, konsumen butuhkan saat ini itu apa. Nah, kemudian yang aspek berikutnya itu ada teknologi dan teknisnya. Ada dua, ada kalau teknis itu kita lihat dari kebutuhan teknologi yang kita pakai, gitu kan. Kemudian apa namanya? Biasanya kalau mau berbisnis itu ada biar nggak mati bisnisnya kita gunakan teknologi. Teknologi yang kita pakai kadang-kadang oh cuman WA. Kan WA itu simple ya kan, dia cuma chat, tapi kan dengan oh teman-teman jualan kemudian upload gitu kan, kemudian teman-teman bikin story kayak gitu, oh ini apa namanya habis belanja nih di sini gitu kan, wah uh, minum jus di sini gitu kan. Nah itu adalah beberapa aspek juga yang bisa kita bangun atau istilahnya kita pakai gitu kan di dalam bisnis gitu ya. Itu nanti akan semakin berkembang gitu. Kalau zaman dulu itu kan dari cuman dari apa ya namanya uh, dari orang ke orang gitu kan, dari pembicaraan orang ke orang seperti itu. Kalau sekarang kita juga harus mempertimbangkan teknisnya. Oh kita mau promosi di WA, kita mau promosi di grup, kita mau promosi di uh, Shopee, di Gojek, di mana itu kan banyak semua. Jadi teman-teman analisis itu, tapi jangan sampai teman-teman membuka aplikasi, pakai aplikasi itu, tapi ternyata malah menjadi masalah. Jadi itu teman-teman juga harus perhatikan. Ada beberapa masalah teknis gitu kan, jangan sampai saat ternyata teman-teman membuka satu aplikasi atau menggunakan teknologi itu, teman-teman mengabaikan kualitas dari layanan teman-teman, gitu, kualitas melayani dari konsumennya sendiri, itu jangan sampai. Nah, kemudian nih terkait berikutnya di situ ada aspek manajemen dan juga sumber dayanya. Nah, teman-teman itu patut menganalisis berjalannya waktu, pasti teman-teman akan tahu, oh tenaga kerja Mas dan Mbak yang pakai itu kira-kira gimana? Berkembang nggak mereka? Kerjanya cepet nggak? Oh kalau kerjanya lelet, oh ya udah, berarti besok diganti gitu kan. Kemudian memberikan motivasi nggak untuk kita? Oh, atau memberikan ide-ide biasanya kalau tenaga kerja gitu kan, kira-kira bosnya, kira-kira tukang apa ya? Nah itu kalau tenaga kerjanya punya ide kan pasti akan memberikan bosnya gambaran, oh Bu seperti ini nih gitu kan. Nah kemudian sesuai nggak kebutuhannya saat ini, kemudian kita membutuhkan tenaga kerja yang seperti oh misal kita produksinya harus sedikit nih, kemudian uh, tenaga kerja kita terlalu banyak gitu, kira-kira seperti apa gitu kan? Apakah tiba-tiba kita langsung udah berhenti atau kemudian ada pengurangan sedikit demi sedikit atau ada pengurangan gaji? Nah itu juga benar-benar kita harus pikirkan. Kemudian cari benar-benar tenaga yang terampil, yang mau diajak kerjasama, mau diajak susah di dalam bisnisnya. Jadi sama-sama mengawali usaha dengan susah, kemudian di akhirnya itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ini tadi sudah sama. Oke, nah ini terakhir aja dari saya. Jadi tips untuk teman-teman yang paling penting kalau menganalisis atau mau bikin usaha, yang pertama kumpulkan dulu data-datanya, gitu kan? Data informasi apa aja, mulai dari tadi kayak bahannya seperti apa, kemudian kondisi lingkungan kita seperti apa, itu silakan teman-teman amati. Kumpulkan dulu berbagai informasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pengetahuan atau kurang pengetahuan. Meskipun di berjalannya waktu teman-teman akan mendapatkan tambahan informasi, tapi teman-teman cari dulu informasi yang benar-benar lengkap dan juga akurat. Nah, kemudian yang berikutnya
teman-teman cari atau berpartner dengan orang-orang yang punya tenaga atau kompetensi yang sesuai gitu. Oh, apa yang dibutuhkan. Nggak mungkin teman-teman mau buka toko roti, tapi teman-teman apa namanya kerjasamanya sama orang yang pandai bengkel, itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi cari benar-benar tenaga ahli untuk teman-teman bisa ajak comeback, atau teman-teman udah siap, oh saya bisa membuka usaha sendiri dulu, saya punya kemampuan untuk bikin kue dulu. Semaksimalkan dulu bikin kuenya seperti apa. Kemudian juga menentukan metode nih, metode diukur dulu. Oh, sekarang modal saya cuma 10.000, berarti saya harus bisa memaksimalkan 10.000 ini. Tidak perlu menggebu-gebu, oh saya mau buka usaha, kemudian saya mau pinjam uang dari bank dulu deh, gitu kan. Kita kan belum tahu berapa yang akan kita keluarkan atau berapa yang kita dapat gitu kalau dari meminjam. Jadi semaksimalkan dulu, menentukannya adalah dari modal kita dulu aja. Modalnya berapa, kita perhitungkan secara apa namanya maksimal seperti itu. Kemudian cari teman-teman atau tim yang benar-benar loyal, yang mau diajak kerjasama, yang mau susah, mau senang bersama-sama seperti itu. Oke, itu dari saya. Nanti kalau Mas dan Mbak ada yang mau ditanyakan, kita nanti bisa diskusikan secara bersama-sama. Begitu Mas dan Mbak semua, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Anita Chandra Putri yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik dan sangat mudah dipahami ya Ibu. Semoga sehat selalu. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua atau yang terakhir di sesi ini adalah Ibu Alfiatul Maulidah yang akan memaparkan materinya pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke inti materinya, dimohon juga untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semuanya, Ibu. Kepada Ibu Alfiatul Maulidah, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator sekaligus MC atas kesempatannya. Jadi pada kegiatan kali ini, pada acara webinar ini, saya merupakan narasumber kedua. Tadi udah saya perkenalan diri ya di awal, karena materi kita switch begitu. Nah, oke, kalau begitu sekali lagi, saya Alfi, biasa dipanggil begitu. Dan teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Bu Alfi, gak masalah. Mbak juga gak masalah ya. Oke, mungkin di tempat saya pencahayaannya kurang bagus ya. Jadi ini agak gelap. Tapi yang penting suaranya jelas ya. Suara saya jelas ya. Terdengar jelas, Ibu. Oke, kalau begitu akan saya mulai share screen untuk mempersingkat waktu. Apakah sudah muncul share screen saya? Masih loading. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sudah? Sudah terlihat, Ibu. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk saling sharing terkait dengan analisis kelayakan bisnis. Jadi kita nanti lebih banyak di diskusi ya. Jadi lebih banyak saling sharing begitu. Jadi pada kali ini saya lebih fokus pada desain pelaporannya. Karena tadi di narasumber pertama yaitu Bu Putri menjelaskan terkait dengan detail analisis kelayakan bisnisnya, dan pada kesempatan kali ini saya lebih fokus sekali lagi ke desain pelaporannya. Oke, kita lanjut. Jadi agenda hari ini
harapannya setelah sesi ini, Anda sekalian, teman-teman semua itu bisa memahami, merencanakan, dan juga membangun, kemudian mencoba, lalu kalau misalkan ada kekeliruan, perlu diperbaiki atau dievaluasi melalui desain laporan studi kelayakan bisnis ini, begitu. Jadi ketika sudah membuat laporan kelayakan bisnis, di situ kalian akan mengetahui di mana sih kelemahan dari usaha kita, gitu. Ya, atau bagi yang baru berkeinginan untuk merintis, gitu, benar nggak sih usaha ini akan dilaksanakan oleh kita? Jadi kalian bisa melihat dari hasil analisis yang dalam atau berupa laporan studi kelayakan bisnis di akhir, begitu. Jadi detailnya itu ada di laporan ini, begitu. Oke, next. Nah, kemudian apa sih analisis kelayakan bisnis itu? Jadi, analisis kelayakan bisnis ini merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya suatu usaha untuk dijalankan. Kalau misalkan sudah dijalankan, berarti perlukah dievaluasi? Itu tujuan utama dari studi kelayakan bisnis atau analisis kelayakan bisnis, begitu ya, teman-teman. Oke, itu menurut Adriana tahun 2020. Oke, next. Yang pertama, kalau kita berbicara terkait dengan desain ya, apa aja yang sama ketika kalian melukis. Ketika melukis kalian itu kan mau menentukan desainnya nanti seperti apa ya. Langkah pertama apa ya yang harus dilakukan? Yang perlu dilukis pertama kali itu apa? Sama dengan membuat laporan analisis kelayakan bisnis ini. Jadi yang pertama kalian itu buatlah ikhtisarnya. Apa sih ikhtisar itu? Jadi ikhtisar itu merupakan penyajian singkat dari sebuah karangan asli yang tidak perlu memberikan seluruh isi dari karangan asli tersebut. Maksudnya seperti apa, Bu? Jadi kalau nanti detailnya itu dijelaskan pada aspek-aspek yang sudah tadi Bu Putri singgung. Jadi hasil analisisnya dijelaskan pada aspek-aspeknya. Ya, jadi kalau ikhtisar itu hanya kerangka singkatnya saja dari hasil analisis keseluruhan. Next. Kemudian yang kedua, apa yang perlu ada di laporan studi kelayakan bisnis? Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, di dalam aspek pasar dan pemasaran ini misalkan ya, aspek pasar dan pemasaran ini kan sudah masuk ke isinya. Dijadikan di bab 2 atau dijadikan subbab kedua itu enggak masalah. Sama kayak kalian membuat sebuah makalah begitu ya, karena kalian mungkin ada yang juga yang menempuh skripsi begitu, jadi hampir sama ketika kalian membuat skripsi tapi isiannya yang berbeda ya. Nah, isiannya adalah ini. Tahap yang kedua yaitu adalah harus ada aspek pasar dan pemasaran. Di dalamnya harus ada apa aja. Jadi di dalamnya itu ada bentuk pasar. Bentuk pasarnya itu seperti apa di usaha kalian, begitu. Kemudian yang kedua, mengukur dan meramalkan permintaan dan penawaran. Jadi ketika kalian membuka sebuah bisnis atau usaha baru atau berencana untuk membuat suatu produk baru, jadi kalian harus menganalisis di situ ada nggak permintaan dari konsumen terhadap produk yang akan kalian buat, yang akan kalian rilis misalkan. Kemudian penawarannya seperti apa, yang kalian berikan kepada konsumen itu seperti apa. Jadi itu juga harus jelas ya terkait dengan misalkan manfaatnya. Kalau misalkan itu produk skincare, misalkan sekarang itu kan kalau warga Indonesia itu kan lebih suka yang mencerahkan, bukan cuma mencerahkan sih, bahkan memutihkan ya, dari kulit sawo matang ke putih begitu misalkan. Nah, di situ apa aja yang ditawarkan dari produk kalian itu harus di bold, jadi harus diterangkan secara jelas begitu, sehingga nanti konsumen itu akan tertarik terhadap produk kalian. Nah, kemudian
ada manajemen pemasarannya. Manajemen pemasarannya ini terkait apa? Manajemen di dalamnya, begitu. Apa aja yang akan kalian gunakan di dalam pemasaran produk kalian? Misalkan kalian mau menggunakan marketing mix, begitu. Nah, itu harus dimasukkan di dalam aspek pasar dan pemasaran ketika membuat laporan analisis kelayakan bisnis, ya. Lalu selanjutnya ada segmentasi, target, dan posisi pasar. Gitu. Nah, jadi di situ juga harus menjelaskan segmentasi pasarnya, targetnya itu siapa, lalu posisi pasarnya seperti apa. Kalian itu sebagai apa? Sebagai leader kah di bagian tersebut atau bagian produk tersebut, atau sebagai apa? Begitu. Kemudian selanjutnya situasi perilaku persaingan. Jadi perilaku pesaing seperti apa pesaing kalian gitu. Kalau misalkan pesaing kalian itu mengeluarkan produk yang sama dengan produk yang kalian sama persis begitu. Jadi harapannya jangan sampai produk yang kalian keluarkan itu sama persis. Carilah inovasi lagi. Kalau misalkan keduluan nih udah keduluan yang pesaingnya yang mengeluarkan suatu produk, nah kalian harus gimana caranya berinovasi agar produk kalian itu tidak sama persis. Karena ketika sudah sama persis, nanti target konsumen kalian akan pecah. Jadi tidak akan sesuai dengan planning yang sudah kalian buat begitu. Jadi harapannya ketika ada perbedaan produk itu akan ada ketertarikan yang lebih dari konsumen untuk membeli produk kalian begitu. Nah, kemudian yang terakhir dari aspek pasar dan pemasaran itu ada perilaku dan kepuasan konsumen. Itu seperti apa? Jadi itu perlu juga dimasukkan ke laporan analisis kelayakan bisnis kalian. Nah, Selanjutnya, pada isi selanjutnya yang perlu ada di laporan analisis kelayakan bisnis yaitu adalah aspek teknik dan teknologi. Nah, di dalam aspek teknik dan teknologi itu apa saja yang perlu dimasukkan? Yang pertama adalah pemilihan strategi produksi. Nah, kalian menggunakan strategi apa? Itu harus jelas. Ya, dituliskan di situ. Nah, kemudian pemilihan perencanaan produk yang akan diproduksi. Ya, jangan sampai ketika kalian melihat ada produk baru nih, kemudian kalian mengimitasi begitu ya. Mengimitasi aja tanpa merubah begitu. Sama mungkin kalau di taman siswa itu kita mengenal yang namanya 3N, ya kan? Niteni, niroke, nambahi begitu. Ya. Nah, dari hal tersebut, nah jadi kalian bukan cuma hanya imitasi atau meniru, tapi kalian niteni dulu. Apa ya, niteni itu berarti mengamati begitu. Seperti apa sih produk itu? Kemudian niroke. Niroke itu berarti kalian itu meniru, tapi bukan hanya cukup pada meniru saja, dilanjutkan nambahi, ya, menambahkan. Kalau kalian meniru, berarti itu adalah plagiasi. Nanti bisa aja kalian akan dituntut. Sama halnya mungkin kalian pernah tahu kasusnya MS Glow, ada yang tahu? Yang cewek-cewek ini terutama. Apa coba? Siapa yang tahu? Coba saya ingin dengar suaranya dulu. Biar tidak berasa bicara sama komputer aja. Coba siapa? Oke, Mas Niko, bagaimana? Mas Niko? Kalau dari yang berita yang saya ketahui, Bu, MS Glow itu kan sebuah produk untuk kecantikan. Dan nggak lama dari situ ada mengeluarkan produk namanya PS Glow, yang dimana itu udah beda kepemilikan, tetapi namanya hampir sama dan produknya pun sama. Dan PS Glow ini menuntut karena MS Glow tersebut, Bu, katanya, Bu. Dari berita yang saya dengar. Oke, begitu ya. Terima kasih Mas Niko atas tanggapannya. Jadi begitu teman-teman. Jadi seperti kasusnya di MS Glow itu padahal hanya sama di glow-nya saja. Tapi itu dituntut hak merek oleh PS Glow.
yang mana memang hak patennya itu lebih dulu keluar PS Glow. Nah, ketika padahal hanya sama Glow-nya saja ya, teman-teman. MS sama PS, sama-sama S sih. P sama M yang beda ya. Nah, itu ketika sudah dituntut, beruntut ke hukum, itu kerugiannya akan sangat besar sekali kepada pemilik perusahaan yang dituntut. Nah, oleh karena itu, mengapa ketika kalian membuat suatu mereknya saja itu perlu dipikirkan secara matang, harus direncanakan, harus kalian analisis atau mencari tahu udah ada yang mematenkan atau tidak. Nah, jadi dari case tersebut, PS Glow yang menuntut MS Glow tersebut, nah kalian itu harus menyadari bahwa merek itu harus memang benar-benar direncanakan dan dicari tahu. Ya, dicari tahu dengan cara apa, Bu? Kan susah. Sekarang itu tidak ada yang susah dengan adanya internet, dengan adanya kemudahan kalian mengakses internet atau akses informasi begitu. Jadi kalian cari itu punyanya siapa, jangan sampai sama. Nanti kalian yang akan rugi begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Rencana kualitas ya yang harus ada pada aspek teknik dan teknologi itu yaitu rencana kualitas. Kualitasnya itu mau yang seperti apa? Ya. Memang kemauannya konsumen itu mencari kualitas yang bagus tapi harga yang murah. Tapi kalian sebagai seorang calon pemilik usaha atau yang sudah memiliki usaha, kalian bisa memenuhi, tapi bukan berarti keseluruhan begitu. Ketika kalian memenuhi keseluruhan, berarti perusahaan kalian akan mengalami kerugian. Kenapa kok bisa rugi, Bu? Karena tidak ada yang namanya kualitas bagus, harga yang murah banget, begitu itu nggak ada. Jadi sama ketika kalian mungkin sudah pernah dengar di mana ada high risk, high return, tidak ada. Tidak ada yang namanya high return, low risk. Itu nggak ada ya, nggak ada teori seperti itu. Ya, jadi di mana ada kualitas akan bersamaan dengan harganya, berarti ya seperti itu. Yang penting ketika kalian menentukan harga nanti harus kompetitif gitu. Atau kalian bisa mencari komposisi dari suatu produk tersebut yang harganya lebih di bawahnya tapi kualitasnya sama. Misalkan kalau produk skincare itu Arbutin itu kan mahal ya, untuk mencerahkan wajah itu Arbutin mahal. Carilah yang pengganti lainnya. Pengganti lainnya seperti apa? Misalkan menggunakan niacinamide begitu ya, atau komplement-komplement yang lainnya begitu. Nah, kemudian yang D, pemilihan teknologi itu juga harus ada pada laporan aspek teknik dan teknologi, kemudian rencana kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, ini bagi yang akan baru memulai suatu usaha ya. Kemudian perencanaan tata letak layout di dalam perusahaan tersebut atau UMKM tersebut, karena kita fokus pada UMKM di sini. Kemudian perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaannya, lalu pengawasan kualitas produknya itu harus ada. Nah, selanjutnya tahap keempat yang juga harus ada pada laporan analisis kelayakan bisnis, apakah itu layak atau tidak, yaitu adalah aspek manajemennya. Nah, di dalam aspek manajemen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pembangunan proyek sama implementasi bisnis. Di dalam pembangunan proyek ini ada harus mencantumkan, dianjurkan ya, lebih dianjurkan untuk mencantumkan perencanaan kegiatan, kemudian waktu, sumber daya manusia, lalu keuangan dan produk, lalu yang kedua pengorganisasian, termasuk struktur, bentuk, dan prestasi organisasi. Kemudian yang ketiga, pergerakan termasuk kepemimpinannya. Kemudian yang keempat, pengendalian termasuk penentuan sistem pengendalian yang efektif.
Yang B, implementasi bisnis. Nah, di implementasi bisnis ini ada perencanaan, termasuk perihal kegiatan waktu, sumber daya manusia, keuangan dan produk, kemudian pengorganisasian termasuk struktur, bentuk, dan prestasi organisasi. Jadi ketika ada prestasi organisasi, kalian akan bisa mengevaluasi, oh ternyata saya sudah berprestasi dalam segi ini perusahaannya terutama atau UMKM-nya begitu. Jadi mungkin dapat penghargaan itu ditulis di situ. Jadi merupakan bentuk apresiasi bagi UMKM tersebut begitu. Sehingga nanti ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi begitu. Kemudian yang ketiga, pergerakan termasuk kepemimpinan. Ini isinya hampir sama dengan pembangunan proyek ya. Kemudian yang keempat, pengendalian termasuk penentuan sistem pengendalian yang efektif itu harus ada. Tahapan yang kelima, jadi yang kelima ini merupakan aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia itu juga harus masuk ke dalam laporan studi atau analisis kelayakan bisnis, yaitu aspek sumber manusia. Yang di dalamnya yang perlu ada apa saja, Ibu? Di dalamnya yang perlu ada yaitu di sini ada A sampai J. Yang pertama, misalkan perencanaan sumber daya manusia, kemudian analisis pekerjaannya, job list-nya, job desk-nya itu harus ada. Kemudian ada rekrutmen, seleksi, dan orientasi, lalu ada produktivitas, lalu pelatihan dan pengembangan rencana kalian itu yang akan kalian lakukan itu apa? Atau yang sudah dilakukan itu apa? Jadi harapannya ketika sudah membuat laporan ini, kalian mampu untuk mengevaluasi apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangi. Gitu. Ya, kenapa harus dikurangi, Ibu? Karena kalau misalkan itu melebihi dari budgeting, ya keuangan kalian, maka perlu diminimalisir sehingga tidak melebihi dari planning yang sudah ditentukan oleh UMKM. Kemudian yang ketiga, yang F, prestasi kerja, itu juga harus ada. Kompensasi ketika sudah berhubungan dengan prestasi kerja, berarti perusahaan atau UMKM ini harus menyiapkan kompensasi. Kompensasi apa ketika karyawan kalian itu berprestasi, maka kompensasi itu perlu diberikan. Kompensasi itu berupa finansial atau non-finansial. Harapannya dua-duanya diberikan kompensasi tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya kompensasi finansial itu akan lebih meningkatkan motivasi karyawan kalian dalam bekerja. Karena udah jelas dapat uang. Kemudian ada ada kompensasi non finansial. Contohnya, misalkan kalian memberikan pengakuan. Pengakuan seperti apa? Misalkan pengakuan diberi pengumuman atau diberikan penghargaan kepada karyawan tersebut, diakui di depan karyawan yang lainnya bahwa si karyawan A itu mempunyai prestasi yang sangat baik begitu. Nah, pengakuan itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi si karyawan sehingga nanti dalam bekerja bisa lebih meningkat lagi kinerjanya gitu. Kemudian yang H, perencanaan karir. Ini sudah jelas ya. Ketika kalian sudah mempunyai karyawan, kalian tidak boleh hanya dipasrahkan aja, ya udahlah terserah karyawan begitu. Dia mau apa tidak bisa seperti itu. Perusahaan jika ingin mempunyai karyawan yang berkualitas, maka perusahaan tersebut juga harus mampu membuat rencana karir bagi karyawan tersebut. Rencana karir seperti apa, Ibu? Misalkan, nah ketika karyawan tersebut memiliki kemampuan dari staf menjadi seorang manajer, nah angkatlah si karyawan tersebut menjadi seorang manajer. Ya, jangan merasa nanti kalau jadi manajer dia malah tambah sombong, dia malah angkuh begitu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Jadi karyawan itu bisa dilihat dari perlakuan pemimpinnya. Diingat
ketika kalian berbisnis, jangan kalian menjadi bos. Jadilah kalian seorang pemimpin. Karena kalau bos itu hanya menyuruh aja, kamu seperti ini, seperti itu, bla bla bla, dan gitu ya. Hanya menyuruh aja begitu. Tapi kalau pemimpin itu akan mengajak karyawan yang bahkan tidak mempunyai apa-apa, skill apa-apa untuk menjadi seseorang yang apa-apa, begitu ya. Nah, jadi pemimpin itu akan merangkul. Tidak ada yang namanya karyawan itu buruk, itu tidak ada. Selagi itu pemimpinnya mampu untuk mengembangkan si karyawan tersebut, why not? Begitu kan ya. Jadi semuanya itu karena pemimpin. Janganlah, sekali lagi, janganlah kalian hanya menjadi bos yang nyuruh ini, itu, dan ini. Itu ya. Nah, selanjutnya, yang I itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah pemberhentian. Perlu kalian ingat untuk pemberhentian ini sangat krusial ya, pemberhentian. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan afeksi, berhubungan dengan perasaan seseorang begitu. Bukan cuma perasaan seseorang, karena ini ketika kalian memberhentikan suatu karyawan, efeknya itu akan sangat besar sekali bagi perusahaan. Apalagi atau UMKM gitu ya. Efeknya apalagi kalau UMKM kan lingkupnya masih agak kecil, ya kan? Lingkupnya masih agak kecil, jadi pengaruh informasi mouth to mouth, begitu, informasi secara mulut ke mulut itu akan berpengaruh sekali terhadap UMKM tersebut. Apalagi karyawannya diambilkan dari lingkungan sekitar. Ya, jadi kalian itu memang harus sangat matang sekali dalam merencanakan rekrutmen, berapa yang akan direkrut, dan harapannya jangan sampai diberhentikan, harapannya. Karena itu pengaruhnya akan berpengaruh besar sekali terhadap UMKM begitu. Oke, next. Yang keenam, yang perlu ada di laporan analisis kelayakan bisnis yaitu adalah aspek keuangan. Ya, ini sangat jelas sekali ya. Keuangan apa aja yang harus ada di dalamnya, yaitu kebutuhan dana dan sumbernya, kemudian aliran kas, biaya modal. Di dalam biaya modal itu ada biaya hutang, biaya modal sendiri, kemudian perihal kepekaan, lalu pemilihan investasi, lalu pilihan leasing atau beli, ya, kemudian urutan prioritas bisnisnya. Lalu yang ke-7 yaitu ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Jadi di dalam laporan ini tuh sangat detail dan kompleks sekali, teman-teman. Nah, untuk yang tahap ke-7 ini akan dimulai dari mana? Nah, untuk tahap ke-7 ini akan dimulai dari, tunggu sebentar. Oke. Yang tahap ke-7 itu akan dimulai dari aspek ekonominya, sosialnya, dan politiknya. Ekonomi itu yang seperti apa? Perekonomian di Indonesia. Contohnya misalkan. Nah, sekarang kita mulai beralih dari pandemi ke endemi COVID-19 ya kan? Karena kita sudah akan kuliah tatap muka juga, tapi di dalamnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalian mungkin pernah dengar, kemarin saya baca berita, ada berita yang menyatakan bahwa Indonesia itu mengalami krisis perekonomian, atau kemarin itu inflasi ringan, begitu ya. Nah, tapi pendapatannya meningkat. Apakah itu benar? Nah, ketika ada berita tersebut, jangan sampai kalian langsung, oh, ternyata pendapatan masyarakat Indonesia itu meningkat dari informasi tersebut, dari berita tersebut. Kemudian kalian hanya menganalisis ekonomi dari perspektif itu saja. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus kalian
analisis ekonomi dari berbagai aspek. Ya, sekarang dengan adanya informasi tersebut yang katanya pendapatan masyarakat Indonesia meningkat, kemudian harga bensin naik, untuk memperoleh Pertalite itu harus daftar terlebih dahulu, ribet kan ya. Berarti yang kalau harus daftar, karena premium sekarang kalau di Jogja itu tidak ada. Jadi adanya Pertalite, ya kan? Berarti masyarakat yang tidak mempunyai akses untuk daftar tersebut, berarti kan harus beli HP dulu. Ya, harus beli Android dulu. Untuk beli bensin butuhnya mungkin 50.000. Karena harus beli Android dulu, jadinya butuhnya jadi 3 juta. Paling tidak, atau yang 1 juta begitu. Apakah itu benar? Pendapatan masyarakat Indonesia itu meningkat sehingga barang-barang itu dinaikkan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Ya, bukannya dengan menaikkan harga barang itu akan malah menambah pengeluaran, sehingga sama aja walaupun meningkat, harga-harga naik, pendapatan kita ya sama aja begitu kan ya, kan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena harga-harga barang sudah mulai naik. Ya kan? Kemudian aspek sosial. Nah, aspek sosial ini seperti apa? Dilihat di lingkungan kalian. Kalau lingkungan kalian, misalkan ya, kalian buka bisnis nih, atau UMKM ya, bisnis yang menengah, kecil, atau mikro itu, nah, kalian buka di India, contoh. Nah, sosial mereka itu seperti apa? Kalian membuka apa namanya ya, grill dari bahan sapi misalkan di sana. Kalian tahu di India itu seperti apa kondisinya? Boleh nggak sapi itu dimakan? Bukan yang muslim ya. Kalau India kan memang ada yang muslim, tapi mayoritasnya kan tidak. Sapi itu merupakan apa sih di India? Ada yang bisa menanggapi? Kalau nggak salah seperti dewa bagi yang menganutnya, Bu. Makanya daging sapi tidak dikonsumsi. Oke, betul sekali, Mas Niko. Nah, oke, Mbak Hana. Di sini ada Mbak Hana juga mau merespon. Silakan, Mbak Hana. Kalau setahu saya sih, Bu, sapi itu di India adalah hewan suci. Jadi karena sapi itu dari dulu yang membantu pekerjaan manusia, sehingga mereka tidak mengkonsumsi sapi karena dianggap hewan yang suci. Oke, benar sekali, Mbak Hana. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, nah, itu benar sekali ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah ada di suatu daerah lain, kalian mau mengekspansi usaha kalian, misalkan karena kalian ada saudara mungkin di India atau ada suatu relasi di India, kemudian kalian mau membuka bisnis grill dari daging sapi misalkan begitu. Nah, ini kan tidak mungkin laku di sana. Nah, kalian juga harus melihat aspek sosialnya. Seperti apa sih kondisi sosial di sana? Bukan cuma di India aja, di Indonesia juga begitu. Jadi ada beberapa keyakinan, ada beberapa adat yang tidak sama dengan yang ada pada kita begitu. Ya, sama halnya kalau di Indonesia itu di Aceh misalkan. Kemarin itu saya pernah lihat viral begitu. Jadi ada warga luar Aceh atau ya luar Aceh kayaknya yang datang ke Aceh itu menonton konser di sana. Nah, ketika menonton konser, kagetlah si pelajar ini atau mahasiswa ya di sana. Kenapa kok kaget? Karena di sana itu adatnya, ya kebiasaannya berbeda dengan kita yang ada di Jawa. Seperti apa? Ketika nonton konser, kalau di Jawa kan campur gitu kan ya, entahlah pakai ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ketika datang di Aceh, ternyata dipisah laki-laki, perempuan. Itu ketika nonton konser. Nah, ketika kalian mau mengekspansi suatu usaha atau membuat usaha, kemudian kalian misalkan buat apa ya event konser tersebut dicampur dan itu dilaksanakan di Aceh. Nah, dan itu tidak akan diterima. Nah, ketika sudah tidak diterima tersebut itu akan berpengaruh
kan bisa dilihat dari aspek sosialnya, seperti apa sosial mereka. Jadi intinya ketika kalian mau membuat suatu usaha, ekspansi usaha, kalian harus melihat aspek sosialnya dulu, lingkungannya dulu. Kemudian politik, ini jelas sekali ya, kalau politik itu misalkan kalian ada di daerah kemarin itu yang perang sama Rusia, apa itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Ukraina, Bu. Yang perang sama Rusia apa? Ukraina. Nah, Ukraina. Kalian mau ekspansi bisnis ke Ukraina misalkan. Nah, sedangkan di sana kondisi politiknya sedang tidak baik, ada perang dengan Rusia. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, teman-teman. Walaupun Ukraina itu luar negeri ya, keren sekali kalau misalkan kalian bisa ekspansi ke luar negeri. Nah, tapi itu juga harus dipertimbangkan. Kan ada politik yang tidak stabil di sana. Oke, itu yang harus ada pada tahap ketujuh, yaitu terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada aspek yuridis. Jadi di dalam aspek yuridis ini penting sekali juga dimasukkan ke dalam laporan analisis kelayakan bisnis. Apa aja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama yaitu adalah siapa pelaku bisnis itu. Siapa pelakunya? Artinya the owner of that business. Oke. Pemiliknya itu siapa? Manajernya itu siapa? Itu harus jelas, ya. Dibuktikan dengan mungkin ada ADART-nya atau bukti pendirian atau SIUP-nya kalau UMKM gitu. Atau yang lainnya itu harus ada, ya. Kemudian di sini yang pertama kan disebutkan bentuk badan usahanya apa, kemudian identitas pelaksana bisnisnya itu seperti apa, itu dijelaskan. Kemudian yang B, bisnis apa yang dilaksanakan, itu juga dijelaskan. Kemudian di mana bisnis akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan bisnis, dan bagaimana cara pelaksanaan bisnis tersebut. Karena ini, apalagi yang terkait dengan yang E ini ya, ini kalau di Indonesia itu sangat diperhitungkan sekali, karena ketika misalkan cara pelaksanaan bisnisnya itu tidak higienis, saya rasa bukan cuma Indonesia sih, di seluruh dunia itu kalau pelaksanaan bisnisnya membuat suatu produknya itu tidak higienis, kemudian sembarangan dari bahan bakunya saja, bahan baku yang sembarangan itu artinya tidak layak dikonsumsi. Nah, itu akan fatal sekali. Bahkan bisa sampai ke pemberhentian izin usaha. Ya, dari aspek yuridis ini memang juga harus dimasukkan dan dipertimbangkan, didetailkan di dalam laporan analisis kelayakan bisnis. Next. Kemudian selanjutnya yang 9 itu ada aspek lingkungan hidup. Kalau kalian itu pernah mendengar AMDAL, kemudian sekarang ini juga banyak seruan-seruan terkait dengan go green begitu. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi kalian. Jangan sampai limbah dari bisnis kalian itu malah mencemari lingkungan hidup kita. Itu juga harus dipertimbangkan, karena nanti juga ketika limbah dari bisnis kalian itu mencemari lingkungan sekitar, maka masyarakat sekitar itu juga tidak akan suka terhadap perusahaan, terhadap UMKM yang kalian miliki, gitu. Ya kan, ketika sudah tidak suka, bisa aja nanti masyarakat meminta UMKM kalian berhenti, pindah saja, jangan di sini. Nah, itu akan berisiko sekali ketika sudah berhenti, nanti akan ada biaya yang harus dikeluarkan, ada ganti rugi yang harus dibayarkan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari analisis di atas, itu kan kalau tadi di awal ada ikhtisar, kemudian di akhir itu ada kesimpulan dari hasil analisisnya. Apa sih kesimpulannya? Kemudian saran atau rekomendasi yang akan dilakukan di masa depan itu apa? Itu juga harus ada dalam kesimpulan. Jadi bukan hanya kesimpulan, tapi saran untuk tindak lanjut itu harus ada.
Nah, kemudian yang paling terakhir yaitu adalah lampiran, ya kan? Dari yang tadi itu adalah deskriptifnya saja, narasi-narasinya saja yang harus ada, tapi lampirannya itu harus jelas dilampirkan di akhir. Gitu. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk Ibu Alfiatul Maulidah yang telah memaparkan materinya dengan sangat begitu jelas ya. Semoga sehat selalu Ibu. Oke, baik teman-teman hadirin semuanya. Setelah pemaparan dari dua narasumber hebat kita, Ibu Alfiatul Maulidah, STMM, dan Ibu Nur Anita Chandra Putri, STM, SI, AKCA. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya-jawab. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya, langsung raise hand. Nanti sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Ibu Alfi atau Ibu Putri? Ayo Duta. Oke, baik. Saya berikan kesempatan satu penanya lagi sebelum membacakan materinya, sebelum membacakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya kita langsung ke Mas Johan terlebih dahulu untuk membacakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa ya Mas Johan. Pada Mas Johan saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Aulia atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya Johan Muhammad Jurgi dengan NIM 2021008-179 dari kelas 2A5. Nah, jadi pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Alfiatul Maulidah. Nah, jadi Ibu Alfiatul Maulidah tadi telah menyampaikan bahwa jadilah seorang pemimpin, jangan jadi seorang bos. Karena kalau seorang bos itu hanya dapat menyuruh, sedangkan kalau jadi seorang pemimpin dapat mengajak sekaligus bekerja bersama-sama. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bu cara kita menolak atau mengabaikan secara sopan terhadap oknum-oknum yang mengaku sebagai bos tetapi tidak mau bekerja sama dengan yang lainnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Johan. Boleh diketik di kolom chat terlebih dahulu ya, Mas Johan. Soalnya ini akan ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk Mas Niko. Ya. Untuk Mas Niko, boleh dibacakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Niko Pratama. Pertanyaan saya ingin saya sampaikan kepada Ibu Nur Anita, yang dimana tadi Bu Nur Anita menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam analisis kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada ide, yang kedua itu ada penelitian, yang ketiga itu ada evaluasi, yang keempat itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan kelima itu pelaksanaan. Pertanyaan saya, jadi bagaimana Bu apabila kita sudah melakukan tahapan ini dan kita sudah melakukan analisis ini dengan secara matang, tetapi setelah kita terjun langsung ke dalam bisnis tersebut, itu bisa dibilang hampir gagal total. Karena dari apa yang saya lihat, yang terjadi di kota saya, kebanyakan pembisnis itu atau dalam membuka usaha tersebut, biasanya itu hanya bertahan 1-2 bulan. Dan pada bulan ketiga itu kebanyakan pada gulung tikar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Niko. Boleh ditulis di kolom chat juga ya, diketik. Untuk ada kesempatan untuk satu orang penanya lagi, saya persilakan untuk raise hand. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya persilahkan untuk Ibu Alfi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Johan. Apakah Ibu Alfi sudah siap untuk menjawab, Ibu? Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, selamat pagi menjelang siang, Mas Johan. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke,
Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan kepada saya, Mas Joan. Jadi tadi pertanyaannya itu saya ulangi, bagaimana cara menolak oknum yang mengaku sebagai bos, begitu ya intinya ya? Oke, jadi oknum tersebut itu berarti bukan benar-benar atasannya, begitu Mas Joan. Hanya jabatannya itu sama, begitu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu, Bu. Cuman kan kayak biasanya menggantikan, jadi dia mengaku-ngaku sebagai bosnya. Oke. Jadi pada situasi tertentu, misalkan si Aulia misalkan ya, Aulia ini Mbak Aulia menggantikan sementara karena pimpinannya sakit misalkan, menggantikan sementara. Nah, ketika Mbak Aulia di posisi tersebut, di posisi mengganti ya, tanda kutip mengganti si bos tersebut secara sementara, nah maka Mas Joan itu harus berlapang dada menerima perintah dari Bu Aulia, begitu. Karena itu menggantikan sementara. Tapi kalau misalkan posisinya sudah tidak menggantikan si bos tersebut, maka Mas Joan itu ucapkanlah secara baik dan sopan, misalkan, mohon maaf Bu Aulia, saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mungkin Bu Aulia bisa meminta teman yang lain untuk menggantikan saya mengerjakan yang Mbak Aulia minta. Itu tidak masalah kalau misalkan nanti jabatannya sama. Karena begini, Mas Johan, jadi pemimpin itu atau atasan ada yang memang karakternya seperti bos begitu. Maunya nyuruh aja. Karena itu pemimpin atau atasan kita, mau tidak mau ya kita harus melakukan apa yang diminta si bos tersebut dalam tanda kutip selagi tidak melanggar aturan yang ada. Aturan yang ada baik itu aturan pemerintah, apalagi aturan agama. Ya, agama keyakinan kita masing-masing. Itu tidak masalah kalau diikuti saja karena itu bos kita atasan kita bekerja di sana. Kalau kita tidak bekerja di sana, kita tidak akan mendapatkan kompensasi atau gaji yang kita harapkan begitu. Ya kalau misalkan kita tidak suka dengan bos kita, ya gimana caranya kita bisa gimana caranya kita bisa memperoleh pendapatan lain di luar perusahaan tersebut atau kita bisa resign begitu. Kalau kita tidak nyaman dengan atasan kita yang sikapnya selalu memerintah tanpa tanpa memperhatikan kondisi karyawannya begitu. Itu saran saya. Kalau misalkan banyak hal negatif ya boleh resign. Tapi kalau selagi kita masih butuh dengan pekerjaan tersebut, kita harus memang berlapang dada dengan atasan yang sikapnya seperti bos. Begitu, seperti bos itu maksudnya nyuruh-nyuruh aja tanpa memberikan detail. Misalkan nyuruh ya, kamu ngerjakan ini ya, ngerjakan analisis neraca ini ya, misalkan kamu analisis neraca ini, dia tidak menjelaskan datanya harus dapat dari mana, tidak ini dan itu gitu ya, misalkan ya harus berlapang dada, berarti Mas Wan itu diminta untuk belajar lagi. Selagi kita butuh, ya kita harus berlapang dada. Selagi itu tidak melanggar aturan yang ada di daerah kita sama aturan agama kita masing-masing. Kalau misalkan itu melanggar aturan agama kita, ataupun aturan di lingkungan kita, negara kita bisa menolak dengan baik. Begitu. Karena kita kan masih butuh kerjaan di tempat itu untuk memperoleh gaji. Begitu. Saran saya seperti itu, Mas Joan. Apakah ada tanggapan, Mas Joan? Sudah cukup, Bu. Sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas Joan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk Ibu Alfiatul Maulida. Semoga Mas Joan paham ya, Mas Joan.
Untuk selanjutnya, dari pertanyaan Mas Niko, saya persilakan kepada Ibu Nur Anita buat menjawab pertanyaan dari Mas Niko. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Niko dan juga Mbak Aulia. Jadi gini Mas, di dalam konsep studi kelayakan atau analisis kelayakan bisnis itu tidak dilakukan hanya sekali. Jadi dia akan dilakukan secara berkala. Oh, pengamatan. Berapa residual, berapa waktu yang akan kita pakai untuk kita amati. Jadi udah dibangun nih semua tahapannya, mulai dari idenya, penelitiannya, kemudian dari evaluasinya, perencanaannya, pelaksanaannya. Setelah itu dilaksanakan, itu pun ada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah tahapan, oh bagaimana sih dari semua konsep itu kita amati, mana titik kurangnya. Mana sih yang kira-kira oh ternyata kita ada nih di tempat yang lain idenya lebih berkembang gitu. Berarti kan kita melakukan pengamatan kembali terhadap ide kita. Jadi harus dievaluasi idenya. Oh idenya nih harus ada update lagi nih. Nah jadi secara berkala itu kita harus melakukan kayak ibarat kata ya kayak review lagi, dicek lagi gitu kan. Oh, apakah sekarang nih pelaksanaan kita, perencanaan kita sudah efektif atau belum? Kita kurangnya apa gitu. Jadi kita harus melakukan pengamatan. Nggak mungkin dong kayak misalkan Mas Niko nih, oh saya mau jualan es gitu. Padahal saat ini lagi musim hujan. Kira-kira laku nggak Mas Niko? Enggak kan? Nah, jadi harus ada perencanaannya. Oh, kira-kira, wah kalau jualan esnya ini nggak laku, untuk selingan selama musim dingin kira-kira apa ya, gitu kan? Oh, mungkin saya menyediakan bisa aja es es teh panas, gitu kan? Es teh tapi panas, gimana ya itu, gitu kan? Oh bisa di bagian atasnya, oh masih panas, atau di bagian bawahnya yang masih panas. Nah, itu kan bisa. Jadi kita sebagai orang pembisnis nggak mungkin kita akan cuma berhenti di bagian awal. Oh kita udah merencanakan, kita udah evaluasi kok bisnisnya layak, bisnisnya aman-aman aja, tapi kok penghasilannya menurun ya, kenapa ya gitu, why gitu kan, kok bisa sih gitu kan. Terus kemudian oh lama-lama udah nggak ada pembelinya nih, yaudah deh gulung tikar gitu. Nah itu jangan sampai kita seperti itu, usaha kita seperti itu, sehingga kita melakukan pengamatan lebih lanjut. Diamati lagi, apa harga kita terlalu tinggi yang diberikan, atau terlalu rendah, ataukah kualitas kita dulu, di awal nih bikin es, banyakin gulanya, manis banget gitu kan. Terus di akhir-akhir, di kesini-kesini, gulanya semakin sedikit, lama-lama nggak ada gulanya. Nah itu kan ada segmen, ada yang berubah gitu kan. Nah itu makanya kita harus melakukan beberapa tahap dievaluasi lagi, diteliti lagi, kira-kira kurangnya apa sih dari produk kita, kira-kira apa sih kok yang membuat hal itu turun, apakah lokasi kita yang semakin ribet, terus orang jadi malas mampir atau gimana. Nah itu kita cari masalahnya dulu gitu, diamati dulu kekurangannya apa, kemudian kita lakukan evaluasi kembali sehingga hal-hal yang akan terjadi seperti kayak kebangkrutan itu akan terminimalisir lah. Oh di sini kurang cocok apanya, oh ini lebih spesialis yang mana, gitu. Nah, itu di tahap-tahap setelah pelaksanaan itu akan diamati. Jadi melakukan peninjauan ulang, dilakukan review terus, dievaluasi terus. Oh kira-kira kurangnya apa sekarang? Siapa tahu saat ini kurang, udah bagus, ternyata ke depannya lagi nanti masih ada yang kurang, sehingga jadi kita harus melakukan beberapa pengamatan lagi. Begitu. Gitu Mas Niko? Baik Bu, tapi kan gini Bu, misalnya dari yang saya amati kan, kalau dari biasanya banyak pembuka usaha di kota saya khususnya itu biasanya dari segi tempatnya itu menurut saya udah ramai lah, misalnya udah banyak orang mengetahui. Tetapi biasanya kalau dari yang saya ketahui itu biasanya banyaknya orang itu
pada awal buka saja, misalnya ibaratkan hanya rasa penasaran yang setelah mencoba itu ya sudah gitu ibaratkan. Apakah misalnya setelah banyak orang mencoba dan mulai banyak penurunan, apakah kita harus melakukan inovasi terbaru atau kita mengganti ide bisnisnya tersebut atau bagaimana, Bu? Cari keunikan. Jadi gini, saya ini sih maksudnya dari pengalaman, banyak usaha yang seperti itu. Jadi dia di awal seminggu 2 minggu dia rame gitu kan. Dia rame banget. Kenapa sih gitu kan? Cari keunikannya dulu dari idenya. Kalau dia idenya udah berjalan ternyata masih seperti itu. Kira-kira bukan kita membuat ide baru tapi menambahkan idenya gitu kan. Kira-kira ide apa sih, inovasi apa sih yang bisa membuat usaha itu wah gitu ya. Contohnya aja simple kayak Mas dan Mbak pasti tahu mie gacoan gitu kan, tahu kan? Nah itu dulu serame apa gitu kan. Kemudian tahu-tahu tiba-tiba begitu ada kasus, terus ada yang 10 menit, beberapa hari turun karena ada beberapa kasus, ada kasusnya itu. Ada kasus. Kemudian setelah diamati, dievaluasi, terjadi peningkatan lagi. Ternyata ada kasus itu membuat semua konsumen menurun, banyak ibarat kata ya banyak kerjasamanya. Itu kan ada permasalahan dengan mitra. Nah itu diminimalisir. Gimana sih caranya supaya kerjasamanya tetap berjalan, kemudian usaha kita tetap meningkat. Nah, itu mengadakan dievaluasi seperti itu. Sama juga pengalaman juga, dulu ada juga temen gitu yang dia pengen buka usaha gitu kan, beberapa kali dia udah berusaha, dia usaha kayak misalkan counter gitu kan, counter HP gitu kan. Sekarang semuanya mau beli handphone aja tinggal online aja gitu kan, barangnya udah datang gitu kan. Nah, dia juga sempat naik turun. Counter yang dulunya rame, banyak voucher gini, kok tiba-tiba turun ya gitu kan. Kenapa gitu ya? Ternyata promosinya kurang nih. Ya udah kita kasih promosi. Kita berikan diskon nih gitu kan. Itu bisa. Itu akan menaikkan peningkatan penghasilannya, pendapatannya. Jadi melakukan promosi, dikasih diskon. Diskon itu kan sekarang nggak terus semua, ada yang beberapa diskon cuma untuk 10 konsumen, gitu kan bisa. Jadi cari bukan mencari ide yang baru, tapi menambahkan ide itu yang paling bisa teman-teman bisa teman-teman kembangkan tuh di situ. Jadi lebih ke arah gimana caranya supaya usaha kita tetap tetap hidup gitu kan, tapi tidak menurun gitu ya. Nah itu caranya adalah dengan bisa aja pertama tadi evaluasi, kemudian melakukan promosi, bisa dengan diskon atau beli 2 gratis 1. Nah itu bisa, itu nanti dia akan meningkatkan penghasilannya dan juga akan meningkatkan minat dari konsumennya. Seperti itu Mas Niko. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Nur Anita sudah menjawab pertanyaan dari Mas Niko. Baik, untuk sebelumnya masuk ke sesi kedua, di sini boleh yang bisa on kamera, silakan on kamera terlebih dahulu. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk mengisi link presensi yang sudah saya bagikan dan Ibu Alfiatul bagikan di kolom chat link Zoom ini. Untuk data pembuatan sertifikat, dimohon untuk segera mengisi link presensi tersebut. Oke, saya buka untuk sesi kedua. Yang ingin bertanya, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman? Oke, kalau tidak ada, di sini ada yang raise hand, Mas Aris. Kepada Mas Aris langsung saja saya persilakan. Ada Mbak Hana juga.
Oke, saya tunggu terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang menanyakan lagi. Oke, baik. Saya persilakan dulu kepada Mas Ariska untuk menyampaikan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf off kamera karena jaringan saya kurang memadai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ariska Maulana Yusuf. Saya izin bertanya kepada Ibu Nur Anita, bagaimana sih caranya agar kita itu atau para pelaku usaha UMKM itu mengetahui mengenai prosedur dari analisis kelayakan bisnis, karena setahu saya banyak dari para pelaku usaha itu tidak mengetahui mengenai prosedur dari kelayakan bisnisnya, sehingga bisnis yang dijalankan tersebut itu tidak berjalan secara lama seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ariska. Boleh diketik di kolom chat terlebih dahulu. Selanjutnya ada Mbak Hana Mutisari Sitorus yang sudah raise hand. Saya persilakan untuk membacakan materinya dan ditujukan kepada siapa. Saya persilakan Mbak Hana. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf jika saya off cam karena tempat dan kamera sedang tidak memadai. Saya Hana Mutisari Sitorus. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Nur Anita. Mungkin ini pertanyaan saya sedikit keluar dari topik tadi. Nah, jadi begini Bu, saya kan punya salah satu cita-cita saya itu ingin membangun bisnis. Nah, membangun bisnis tetapi tidak hanya untuk kelayakan pribadi, tapi saya ingin membangun sumber daya manusia yang ada di sekitar saya, sehingga melalui bisnis saya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu bisa mendapat pekerjaan dan bisa belajarlah dari bisnis yang saya bangun nanti gitu. Menurut Ibu, apa sih Bu pola pikir yang harus diterapkan, yang harus betul-betul diterapkan oleh generasi muda zaman sekarang gitu Bu, untuk untuk mau maju, karena saya lihat kan banyak generasi muda yang sebenarnya mau berbisnis, mau meningkatkan ekonomi, tapi terhalang sama pemikiran yang takut gagal gitu Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Hana. Saya persilahkan untuk Bu Nur Anita menjawab pertanyaan dari Mas Ariska atau Mbak Hana terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, dari pertanyaan Mas Ariska ya. Jadi kenapa usaha, gimana sih caranya gitu kan? Tahu prosedur-prosedurnya, yang pertama pasti teman-teman akan baca satu artikel terkait dengan UMKM gitu kan. UMKM itu saya agak sedikit lupa tentang aturan UMKM, kalau nggak salah di Undang-Undang kalau nggak nomor 28 untuk tahunnya saya agak sedikit lupa, terkait dengan UMKM. Jadi UMKM itu apa, penghasilannya berapa dari berapa, tergolong mikro, kemudian dari penghasilan sekian sampai sekian itu ada golongan menengah, ada kecil, mikro, kecil, menengah gitu kan. Ada beberapa pendapatannya, peningkatannya, penghasilannya. Nah, itu nanti Mas Ariska bisa baca di situ. Oh, ternyata golongannya seperti apa. Kemudian untuk prosedur, oh kira-kira kita layak nggak sih, bisnis kita layak atau enggak sih, gitu kan. Itu pertama pasti lihat dulu komponennya, bisnisnya tadi. Oh, kira-kira prosedur ide yang bagus itu kita harus mengamati lingkungannya terlebih dahulu. Lingkungannya mendukung nggak, gitu, sesuai nggak? Nggak mungkin kan kalau Mas Ariska ini misalkan mau buka usaha rumah makan, tapi di sekitarnya itu sudah banyak rumah makan. Nggak mungkin, ya kan? Usahanya pasti ya kalah dengan yang sebelum-sebelumnya, ada yang udah rame, ada yang dia punya keunikan, ada yang harganya lebih murah, pasti larinya akan lebih ke penjual yang lain. Tapi carilah tempat
carilah wilayah atau lingkungan yang sekiranya di situ, oh di situ udah ada makanan, oh berarti saya nggak bisa buka makanan di situ, oh saya buka minuman, atau dari hobi. Dari hobi itu misal, oh hobi saya makan, berarti mau buka restoran. Restorannya saya bukanya di mana nih gitu kan. Cari lokasi yang benar-benar strategis. Setelah sudah dapat lokasinya, matangkan idenya, matangkan misalkan mau buka toko restoran, menunya apa aja, disiapkan. Punya orang-orang yang atau tenaganya enggak gitu, yang harus punya ahli, yang punya ciri khas di dalam restoran. Kalau sesuatu tempat usaha yang dia udah punya ciri khusus, pasti dia akan laku atau dia akan umurnya panjang gitu kan. Kemudian selain tadi tempat, kemudian tahu cirinya, setelah kita dapat ciri-ciri dari usaha itu, bagaimana cara kita mengembangkannya? Prosedurnya seperti itu. Udah dapat ide yang bagus nih, udah dapat tempat yang matang, kemudian udah memperkuat idenya dengan mencari cirinya seperti apa. Kemudian tahapan berikutnya, gimana sih cara kita untuk mengembangkannya, mempromosikannya. Nggak perlu tempat besar, nggak perlu tempat deh. Cari promosinya, oh dari grup WA deh, diawali grup WA. Kemudian gencarkan promosi. Oh, ada model terbaru nih, gitu kan. Oh, sekarang nih packaging-nya lebih bagus nih, gitu kan. Kemasannya lebih bagus. Nah, gitu. Prosedurnya dilalui dari promosi itu. Nah, nanti kemudian laporannya. Laporannya seperti apa gitu. Jadi nanti Mas Ariska ini akan tahu, oh ternyata layak atau enggaknya dari produknya supaya dia berjalan lancar atau enggak, itu sering dilakukan evaluasi. Jadi prosedurnya, ingat, idenya dimatangkan terlebih dahulu, kemudian cari cirinya, kemudian setelah itu dikembangkan promosinya. Setelah itu melakukan evaluasi. Itu prosedur yang teman-teman harus lakukan, baiknya lakukan itu adalah seperti itu. Begitu Mas Ariska, ada tanggapan atau sanggahan, monggo? Terima kasih Ibu atas ilmunya. Terima kasih banyak. Oke, untuk Mbak Hana, gimana sih pola-pola pikir anak sekarang? Satu, sekarang itu mahasiswa, anak-anak muda deh, generasi muda sekarang itu kan lebih berpola praktis gitu kan, dia nggak mau ribet gitu kan. Nah, caranya adalah kita gimana sih cara mengembangkan, kalau Mbak Hana nih, misalkan Mbak Hana, oh dia mau mengembangkan tugas di warga sekitar, mau mengembangkan orang-orang di sekitarnya, cari dianalisis atau cari kompetensinya, cari ciri khusus di daerah atau di lingkungan Mbak Hana. Oh, misal nih, pasti di Mbak Hana itu di dalam daerah gitu kan, pasti ada kumpul-kumpul pemuda gitu kan. Nah, kumpul-kumpul pemuda itu biasanya ngapain sih? Nongkrong gitu kan, hobi nongkrong nih, nongkrong, ngopi, makan. Dari hobi makan itu ini aja, Mbak Hana mencetuskan, kayaknya enak nih kita buat tempat nongkrong, gitu ya. Tempat nongkrong, cuma tempat nongkrong doang gitu. Terus, oh iya boleh nih gitu kan. Oh, kalau enggak, tempat nongkrong baru ada minumnya nih. Biasanya ada satu orang nih bawa minum, bawa makan gitu ya, hasil masakannya gitu. Terus dicobain, enak nih. Wah, ini bisa nih jadi sumber pendapatan nih, dikembangin nih, boleh. Yuk bareng-bareng ya, itu bisa. Jadi untuk motivasinya sendiri, gimana sih orang bisa mengubah pemikiran itu dari situ. Pertama, ajakan. Selain dari diri sendiri ya, pasti ajakan atau kebiasaan atau hasil dari kumpul-kumpul. Karena terkadang kita mengubah
pola pikir seseorang itu susah. Cuman biasanya nih, kalau anak muda ini kan lebih terpengaruh gitu kan. Oh, yang lagi ngehit sekarang apa gitu kan. Makanan di sana enak loh gitu kan. Nah, itu kan biasanya mereka ngikut. Yuk coba. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus ditumbuhkan gitu. Oh, dari rasa penasaran, kemudian akan timbul rasa pengen tahu, dia terbuat dari apa sih gitu kan. Kemudian gimana sih caranya gitu. Nah, dari hal yang penasaran itu nanti dia akan jadi berkembang gitu. Kemudian kalau pola pikir sendiri, kalau takut gagal pasti akan gagal. Tetapi kalau dilihat gagal sekali, 2 kali gitu kan, biasanya kurangnya itu adalah udah berapa kali gagal gitu kan, udah putus asa sendiri. Nah, yang harus ditumbuhkan itu adalah rasa putus asanya itu dihilangkan. Kita harus berjuang nih, gagal 1 kali, berarti ada kesempatan 10.000 lagi. Gagal 2 kali, berarti ada kesempatan 20.000 kali untuk melangkah kesuksesan, untuk melangkah meraih perjuangan. Nah, biasanya rasa gagal itu pasti akan tumbuh, kemudian kita akan putus asa. Nah, itu jangan sampai. Tapi kita lihat dulu, kita evaluasi apa sih yang menyebabkan itu gagal, kenapa sih kok itu nggak laku, apa kurang enak, apa kurang kurang lucu gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan ada juga yang tempe gitu kan. Sekarang ada berbagai macam nih tempe, ada keripik, ada nugget tempe, kemudian juga nanti ada apalagi dari bahan tempe kayak gitu. Jadi untuk menumbuhkannya sendiri selain dari diri sendiri, ya itu tadi kita dukungan dari orang, dari teman-teman, dari kebiasaan, dari bagaimana cara kita untuk mau berkembang. Seperti itu, Mbak Hana. Begitu, Mbak Hana. Baik, baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Baik, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Monggo Mbak Aulia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Anita dan Mbak Hana untuk pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir daripada sesi talkshow webinar pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Alfiatul Maulida dan Ibu Nur Anita Chandra Putri yang telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan dari para peserta. Semoga sehat selalu dan semangat terus untuk pengabdian masyarakatnya. Baik teman-teman hadirin semuanya, pada webinar kali ini terdapat kesimpulan yang bisa kita rangkum, diantaranya adalah apa itu dari definisi studi kelayakan bisnis, merupakan kegiatan yang mempelajari tentang suatu usaha untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk tetap dijalankan. Adapun dari tujuan analisis kelayakan bisnis, diantaranya menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, serta memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, terdapat manfaat analisis kelayakan bisnis bagi pelaku bisnis dan investor, bagi kreditur, dan bagi pemerintah serta masyarakatnya. Adapun penyebab kegagalan dari usaha kita, yaitu data dan informasi itu tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan itu salah, kondisi lingkungannya itu tidak memadai, dan unsur kesengajaan. Teman-teman sekarang sudah bisa mengerti ya kenapa analisis kelayakan bisnis itu sangat penting untuk usaha yang dijalankan serta mencegah kerugian atau meminimalisir kebangkrutan dalam suatu usaha bisnis. Teman-teman, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar tentang peningkatan soft skill melalui analisis kelayakan bisnis untuk
Suaranya mati, Mbak Aulia. Oke, baik, maaf. Baiklah, terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi untuk terselenggaranya acara. Saya Aulia Nurafina mewakili pihak penyelenggara acara. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam semua. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Oh iya, Mbak Aulia ini tadi belum ada sesi foto. Oh iya, Ibu Alfi, apakah sudah difoto? Belum dipersilakan, kita foto aja dulu, jangan khawatir ya. Oke, untuk teman-teman jangan keluar Zoom dulu. Kita on cam terlebih dahulu ya, teman-teman. Buat ada On sesi cam dulu fotonya. ya. Oke. Mohon maaf. Ya. Oke, dari room pertama, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Sepertinya yang on cam hanya di room 1, Mbak Aulia. Jadi room 2 tidak usah, sepertinya nggak ada yang on cam. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Alfi. Teman-teman boleh keluar Zoom karena sudah ada sesi fotonya. Sampai jumpa teman-teman. Baik, Sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih.